Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Al-Faiz dari TPA Muslimin Gula. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hidup adalah suatu perjalanan. Di dunia ini kita berjalan menuju ke akhirat, dan setiap perjalanan pasti ada suatu hambatan dan suatu rintangan. Salah satu hambatan, rintangan atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini adalah dengan adanya wabah virus corona ini. Wabah yang menjamur, yang tersebar ke seluruh negara-negara di dunia. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang baik dalam menghadapi wabah tersebut? Dikisahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, pada zaman dahulu pernah terjadi suatu wabah penyakit yang sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, jangan kalian memasuki suatu negeri yang di dalamnya terdapat suatu wabah. Dan apabila suatu wabah tersebut terjadi di negeri kalian, maka janganlah kalian keluar dari negeri kalian agar terhindar dari wabah tersebut. Dari hadis ini dapat diambil 3 poin penting, yaitu yang pertama, jangan kalian memasuki atau mendekati suatu negeri yang di dalamnya terdapat suatu wabah. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat dan terhindar dari wabah penyakit tersebut. Yang kedua, apabila suatu wabah tersebut terjadi di negeri kita, jangan kita keluar dari negeri kita. Supaya apa? Supaya tidak menular ke negeri-negeri lain dan akhirnya tersebar luas ke negeri-negeri lainnya. Dan yang ketiga adalah kita harus berusaha dan tawakal terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan para alim ulama telah memberikan himbauan, telah memberikan anjuran agar supaya kita tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Banyak himbauan dari pemerintah yang seharusnya kita indahkan dan kita taati. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan ulil amri kalian. Ya, mungkin sangat berat bagi kita untuk mengubah pola hidup. Yang dulu biasanya tidak pakai masker, sekarang pakai masker. Yang dulu biasa keluar rumah bebas, sekarang dipersulit. Ya, supaya apa? Supaya kita terhindar dari wabah virus corona tersebut. Jadi bukan hanya pemerintah melarang semata, tetapi demi kebaikan kita bersama. Kita harus berlatih sabar dalam menghadapi ujian tersebut ini. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, sabar dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Kita harus menerimanya dengan lapang dada dan tidak boleh protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap
ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti di baliknya itu pasti ada suatu hikmah. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan himbauan agar kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini untuk di rumah saja, baik melakukan ibadah tarawih, ibadah sholat witir, tadarus Al-Quran, dan yang lainnya. Mari kita lihat dari segi positifnya. Dengan anjuran tersebut, maka kita menghiasi rumah kita setiap hari dengan sholat fardu, dengan sholat sunnah, kemudian dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Begitu indahnya rumah kita. Mari kita sama-sama memasjidkan rumah kita supaya tercipta baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mari kita sama-sama saling tolong menolong dan saling membantu untuk korban yang terdampak COVID-19 ini. Dan mari kita saling mengingatkan agar diri kita, keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita terhindar dari wabah ini dan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kita semua bisa terhindar dari wabah penyakit ini. Mungkin cukup ini dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.